Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah teknik komputer di part kedua. Di part kedua networking ini kita akan coba belajar untuk mensimulasikan dan juga pertama udah running. Nanti setelah itu kita setting dasar yang dibutuhkan dari sistem kita atau dari sebuah router OS gitu ya, agar dia bisa terkoneksi dengan internet dan juga dia memiliki kemampuan untuk menjadi sebuah hotspot server seperti itu. Oke, langsung kita mulai saja. Di part sebelumnya teman-teman sudah bikin atau sudah membuat sebuah settingan dasar dari VirtualBox. Oke. Lalu tinggal kita start saja. Harusnya jika tidak ada kesalahan di sini, semuanya akan berjalan dengan normal, dengan aman seperti itu. Hingga ada tulisannya di sini nanti login seperti itu. Nah, kalau ada biru seperti ini atau penutup seperti ini, kita close saja nggak apa-apa. Nah, sampai titik mikrotik login. Oke. Jadi mungkin ini akan berbeda-beda. Kalau misalkan teman-teman ngambil VDI-nya atau file VDI-nya ini ngopi punya teman seperti itu ya. Di sini ngopi punya teman yang VDI-nya itu nanti biasanya passwordnya akan ngikutin passwordnya punya teman gitu. Tapi kalau masih baru, kalau misalnya teman-teman masih ngopi punya saya yang masih baru, nanti di sini masih awal gitu ya, belum ada isiannya apa-apa. Silahkan teman-teman login menggunakan admin. Passwordnya dikosongi saja, langsung di enter ya. Nanti dia akan muncul password baru. Tapi kalau misalnya pakai punya teman, passwordnya silahkan tanya temennya, atau bisa pakai admin 1234 jika tidak bisa. Seperti itu ya. Oke, di sini kita masukkan password baru, terserah passwordnya apa. Tapi bagi saya biar gampang ingatnya, saya pakai admin 123 admin 1234. Enter. Ulangi lagi. Admin 1234. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk sebagai admin di Mikrotik dengan password tadi ya, admin 1234. Seperti itu ya. Oke. Sekarang apa yang kita butuhkan? Sekarang kita butuhkan adalah mengganti identity. Identity itu apa? Nah, kalau kita buka Winbox-nya, silahkan buka Winbox-nya. Di biasanya manage di neighbor ini, di sisi neighbor. Terus kita refresh aja. Di sana akan muncul router kita. Namanya Mikrotik. Nah, Mikrotik seperti ini. Tapi masalahnya adalah ini masih baru. Sedangkan kalau kita terhubung dalam suatu jaringan yang sama-sama menginstal Mikrotik, di sini identitinya akan sama banyak banget. Seperti itu. Dan teman-teman akan sulit untuk mengidentifikasi mana router punya teman-teman. Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah kita mengganti dulu identiti kita. Caranya adalah seperti ini. Kita di simulasi tadi, kita ketikkan di sana sistem. Biar cepat, nggak usah ngetik sistem gitu ya. SY saja. Lalu di tab gitu kan, lalu di sini identity, ID aja nggak apa-apa, atau ID gitu, atau IDE, terus set spasi name sama dengan saya mau pakai misalkan di sini apa ya, mikro CCR misalkan, CHR ding, CHR gitu kan, 2022 gitu ya. Saya pakai ini mikro CHR 2022. Dan nanti biasanya di sini akan berubah, yang hijau Mikrotik ini akan berubah jadi mikro CHR 22. Nah, kalau kita refresh di sini, identitinya akan berubah mikro CHR 2022 gitu ya. Jadi ini identiti teman-teman sudah berubah. Tujuannya apa? Biar gampang nanti nyarinya gitu, nggak tumbukan dengan punya teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, ini Oracle-nya dibiarkan saja VirtualBox-nya, atau bisa di minimize juga tidak masalah, di minimize. Oke, setelah itu kita fokus pada Winbox di sini. Winbox di sini kita klik di MAC address ini. Oke, di MAC address 08 sekian ini. Kita login. Ingat tadi adminnya apa? Admin, namanya usernya. Passwordnya adalah admin 1234 sesuai dengan yang tadi kita setting. Oke,
Sekarang kita sudah masuk di settingannya. Ini saya close saja. Nanti tampilan punya teman-teman kalau belum pernah dibuka adalah seperti ini. Tapi kalau sudah pernah dibuka sebelumnya, nanti biasanya akan muncul seperti tadi. Seperti itu ya. Silakan klik interface terlebih dahulu. Di interface ini ya. Saya klik interface. Kita bisa maksimalkan di sini, nggak apa-apa. Agak sini nggak apa-apa. Oke, di sini di Ether 1 sebentar, nggak kebalik kan ya? Oke, nggak apa. Ya, sudah. Artinya di sini teman-teman sudah berhasil men-setting tadi, setting VirtualBox-nya. Nah, sekarang tinggal teman-teman setting untuk routernya. Caranya gimana? Pertama, biasanya router itu akan ada settingan awal. Kalaupun tidak, nggak masalah. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah kita klik New Terminal di sini. Lalu kita klik ping 8888 8.8.8.8 gitu ya. Titiknya 3, 8-nya 4 kali. Nah, kalau di sini muncul 27 berarti ini sudah bisa digunakan untuk, atau dia sudah terkoneksi dengan internet seperti itu. Kita Ctrl C di keyboard, dia akan berhenti. Kita coba ping lagi Google. Pak, 888 itu apa sih, Pak? Itu adalah IP publiknya punyanya Google. Oke. Jadi kita bisa DNS servernya punyanya Google, kita bisa ngeping dia lah seperti itu. Nah, di Google juga sama, dia bisa. Terus bedanya apa, Pak? Bedanya kalau kita ke Google kita pakai domain, kalau ke sini kita pakai IP. Nah, biasanya dua ini digunakan untuk ngetes. Ngetes apakah kita sudah punya DNS server atau sudah di setting DNS servernya. Nah, caranya gimana? Kita pasti kalau sudah bisa Google seperti ini, pastinya kita sudah punya instalasi DNS server. Kita lihat di IP DNS. Nah, di sini akan ada dynamic server DNS di sini 192.168.1.1. Ini IP-nya siapa? Ini adalah IP dari router di rumah saya. Artinya router yang kita gunakan di Ethernet 1 seperti itu. Kok taunya dari mana? Kita bisa lihat di IP address Ethernet 1. Nah, kita dapat IP-nya 1.5, networknya 1.0, artinya router utamanya di Ethernet 1 yang terkoneksi dengan WiFi di tempat saya itu ada di 11. Oke, jadi dia DNS-nya ngikutin router saya. Sedangkan dari routernya ini, routernya Mikrotik, kita belum setting DNS. Tapi dia bisa. Lalu bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kita tidak bisa menentukan DNS-nya itu menggunakan DNS kita atau tidak, atau DNS-nya itu aman atau tidak, seperti itu. Jadi hati-hati, misalkan teman-teman itu menggunakan DNS yang dari router sebelumnya, bisa jadi DNS-nya itu mengalami penipuan, atau bukan penipuan ya, tapi kayak DNS-nya itu dimanipulasi, sehingga contohnya misal teman-teman buka facebook.com atau Gmail, tiba-tiba mereka memberikan alamat palsu yang mengarahkan kita ke sebuah website palsu dan mengambil data kita, atau kita sebut sebagai phishing seperti itu ya, mengambil data kita seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita pakai saja DNS pribadi kita. Caranya gimana? Kita misalnya merujuk ke DNS-nya si Cloudflare 111, atau kita bisa pakai 888 punyanya Google seperti itu. Ini sudah pasti lebih aman daripada kita menggunakan ngikut dari DNS yang dimiliki di router kita. Tapi tergantung kebutuhan ya, sampai sini ya. Seperti itu. Oke, kalau itu saya coba pakai satu-satu saja. Kita apply. Oke. Sudah? Ups, satu-satu. Oke, sudah. Artinya di sini DNS-nya sudah saya ubah ke 1111 gitu ya. Allow dan kita oke. Nah,
kita tadi sudah ngecek bisa ngeping untuk ke 888 ke Google. Coba kita ping lagi setelah kita ubah DNS-nya. Ternyata masih bisa. Kita coba ke google.com. Ternyata masih bisa. Jadi aman ya. Kita pastikan internet kita sudah berjalan di router kita. Lalu yang kita perlukan selanjutnya adalah kita mau memberikan koneksi ke Ether 2 atau Ethernet 2 atau di, kalau kita lihat di Winbox-nya tadi, Ethernet 2 itu adalah di adapter 2, yaitu di kabel LAN kita. Di kabel LAN kita atau adapter LAN kita, itu mau saya kasih IP di sana. Caranya gimana? Teman-teman bisa buka di IP, address. Kita tambahkan dulu address di sana. Di siapa? Di Ethernet 2. Kita pilih Ethernet 2 di sini. IP-nya berapa? Misalkan tergantung request ya. Kalau di sini kita pakai defaultnya dulu 192.168 misalkan. Titik di sini aslinya kan 1. Jadi jangan sampai sama dengan 1 minimal. Dan jangan sampai sama dengan IP yang lain. Kita coba cari IP lokal yang tidak ada. Contohnya saya pakai 101 misalkan. Oke. Di sini saya pakai 101.1/24. Pastikan harus ada /24 di sini sebagai subnetnya. Oke, kita pakai 192.168.101.0. Seperti itu untuk networknya, jaringannya. Kita apply setelah itu. Jadi nanti jika ada jaringan yang terkoneksi dengan Ether 2, dia akan menggunakan IP ini atau IP yang berada pada rentang di 101 seperti itu. Paham ya? Setelah itu, setelah kita punya address list di sini, apa yang kita perlukan? Nah, kita sudah punya alamat address yang sudah kita siapkan untuk Ethernet 2 ataupun di LAN-nya seperti itu. Nah, yang kita perlukan selanjutnya adalah kita harus bikin DHCP server. Kenapa? Karena tadi kita baru menentukan IP-nya saja. Sedangkan ketika ada klien baru yang terkoneksi dengan Ether 2, dia tidak akan otomatis mendapatkan IP dikarenakan belum ada petugas yang khusus memberikan IP, yaitu DHCP server. Jadi kita perlu memberikan router ini tugas, yaitu menyiapkan petugas yang siap memberikan IP yang berbeda untuk setiap calon klien yang akan connect ke jaringan kita. Caranya gimana? Silakan klik di IP DHCP server seperti ini, lalu akan muncul seperti ini. Silakan klik DHCP setup. Nah, di interface silahkan pilih di Ether 2 karena kita akan menggunakan Ether 2 ataupun LAN kita sesuai dengan settingan tadi sebelumnya. Lalu DHCP address kita ikuti saja karena tadi kita sudah ngikutin dari address list ya. Otomatis dia akan ke 101 sesuai dengan yang kita setting sebelumnya tadi. Lalu kita klik next. Gateway-nya adalah 101.1, kita next. Address-nya adalah 101.2 sampai 101.254, kita next. DNS servernya berapa? Nah, DNS server ini seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, DNS di sini, gitu ya. Oke. DNS di sini kita pakai yang 1111. Oke. Setelah itu kita klik next. Oke. Kalau sudah, kita klik next saja. Nah, Pak, tadi yang 192.168 itu dapatnya dari mana? Nah, tadi dapatnya adalah dari DHCP client. Jadi bayangkan kita bisa bikin server tapi kita juga ada di client. Kliennya dari mana gitu kan? Kliennya adalah dari DHCP client ini. Contohnya, kalau misalkan di sini itu nggak ada, kenapa kok ini ada? Karena otomatis dia akan dapat dari sana, seperti itu. Itu ya. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan saya hapus seperti ini contohnya, ya kan? DHCP client atau kita nggak punya DHCP dari router yang ada di rumah saya, misalkan seperti itu, kita ping 88 pasti tidak bisa. Kita apalagi ping Google juga pasti tidak bisa karena tidak punya DNS gitu ya. Oke, jadi caranya gimana? Kalau misalnya seperti itu, tinggal klik di DHCP client ini, tambahkan klik baru di sini,
interface-nya kita pakai interface 1 karena interface 1 terkoneksi dengan WiFi. Terus DNS ini kita matikan saja biar kita pakai DNS kita sendiri. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita pastikan di IP DNS-nya di sini pakai 1111. Sudah? Kalau sudah kita oke, kita coba lagi di sini terminalnya. Ping 88 sudah bisa, gitu ya. Google juga sudah bisa, seperti itu. Gampang. Jadi, pastikan DHCP klien kita sudah dapat IP. Cara paling gampang itu tadi, kita coba dulu di terminal, kita ping. Kalau sudah berhasil pasti dia sudah terkoneksi dengan otomatis. Oke, sekarang kita balik lagi ke DHCP server. DHCP server di Ether 2 sudah ada nih. Networknya sudah tersetting seperti ini. Artinya kita sudah siap nih, gitu kan. Oops. Logout, kita coba lagi login. Sudah? Sudah seperti ini, artinya Ether 2 sudah dapat IP. Taunya dari mana, Pak? Oke, kita bisa cek di CMD. Caranya CMD gimana? Teman-teman bisa klik find di sini, lalu ketikkan CMD atau command prompt di sini. Teman-teman silahkan klik IP config/all. Nah, di IP config/all ini akan ada Ethernet adapter. Nah, di Ethernet adapter ini akan dapat nilai IP. IP kita di 253. Nah, artinya kita sudah terkoneksi dengan router kita dengan IP 253. Lihatnya di mana? Di list di sini 253. Nah, ini adalah komputer kita, seperti itu. Taunya dari mana? Di sini ada MAC address D8BBC1. Kita cek D8BBC1. Ini adalah punya komputer kita atau komputer saya, seperti itu. Ini akan berbeda ya setiap komputer karena MAC address adalah apa? Kemarin masih ingat ya? MAC address itu adalah sebuah alamat yang dimiliki oleh setiap interface jaringan, seperti itu. Digunakan sebagai identifier, artinya setiap alat yang terkoneksi dengan jaringan kita itu akan memiliki alamat yang berbeda-beda. Ini kayak kartu tanda penduduk lah, seperti itu ya. KTP untuk setiap jaringan atau setiap device yang terkoneksi dengan jaringan kita. Oke, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengkoneksikan atau membuat router kita memberikan IP secara otomatis. Tapi oke, kita tapi dulu ya. Ketika saya coba cek di sini, misalkan saya coba untuk CMD deh lagi ya. Saya coba bikin CMD lagi. Kita coba ping di sini. Ups. Time out ya. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Oke, yang penting itu dulu. Kita sudah dapat IP ini, gitu ya. Kita sudah masukkan di sini tadi, ping Google sudah berhasil. Terus apa yang bisa kita lakukan? Sekarang sudah punya address list, udah oke. DHCP server udah oke. Networknya udah oke. DNS servernya udah oke. Oke, sampai di sini bisa di IP hotspot gitu kan. Wait. IP client kita pakai ini, kita rilis saja deh.
persatu. Kita apply seperti ini, kita oke. Kita coba ping 888. Sudah berhasil ya. Oke, kenapa? Karena tadi kita pakai settingannya si DNS-nya si siapa? Si router kita seperti itu. Nah, pakai DNS-nya router kita. Jadi kita perlu tambah firewall ya, tapi nanti daripada bingung ya sudah sampai di sini saja. Setelah itu apa? Setelah itu yang kita butuhkan adalah setting untuk hotspotnya. Teman-teman sudah berhasil mengkoneksikan gitu kan. Dari sini kita coba untuk ping ke Google. Oke. Sudah. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa setting hotspot. Kalian klik hotspot di sini, lalu masukkan ke Ether 2 karena teman-teman mau gunakan Ether 2 sebagai hotspot. Caranya masuk hotspot tadi gimana? IP hotspot seperti itu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu klik hotspot setup, gunakan Ether 2, lalu klik next saja. Address poolnya kita next, sertifikatnya nggak usah non, ininya 0 saja. DNS servernya ikutin ini. DNS name-nya misalkan saya login .numpang wifi. Ini bebas ya, bisa .net, .id, .com silahkan. Nah, nanti di sini pastikan teman-teman ada nama domainnya yaitu atau nama alamatnya yaitu numpangwifi.net. Ini adalah domainnya, bisa net, id, com, info silahkan. Terus di depannya pastikan ada namanya subdomainnya yaitu login ataupun misal login ataupun intranet ataupun jaringan ataupun apapun itu gitu ya, sesuai dengan request customer juga bisa. Oke, kalau sudah next, ini akan masuk ke usernya. Usernya apa? Misalkan ada admin atau misalkan saya user 10 seperti itu. Passwordnya saya juga user 10. Contoh saja. Ini bisa bebas. Ini digunakan untuk apa? Untuk calon customer kita yang mau connect ke jaringan kita, nanti passwordnya ini seperti itu ya. Itu kita next. Nah, sampai di sini hotspot dari teman-teman tadi sudah berhasil dibikin. Oke, kita cek di server kita, statusnya sudah running gitu ya. Caranya bisa kita tes di sini. Kita pakai sebentar, kita cek di sini ipconfig lagi 101.1 gitu ya. Kita coba login numpangwifi.net ya. Nah, masukkan DNS tadi ke jaringan teman-teman. Tadi kan kita pakai DNS-nya apa? Login.numpangwifi.net. Kita masukkan di sini saja. Login.numpangwifi misalkan .net. Kita enter. Dia akan masuk seperti ini. Kita masukkan username kita tadi, user 10.
passwordnya adalah user 10. Coba connect. Yaps, kita sudah berhasil terkoneksi. Kita coba untuk command prompt ping 888. Bisa. Ping, coba. Bisa. Seperti itu. Kalau coba kita logout, apa yang terjadi? Ups, masih bisa. Oke, karena kenapa? Karena user profilnya itu masih kita sebentar. User profilnya adalah loginnya di sini masih menggunakan cookies. Oke. Saya coba logout, login. Nah, kita coba ping. Ups, masih bisa ternyata ya. Oke, gak apa-apa. Kita coba nanti caranya gimana. Cara memastikannya adalah seperti ini. Ethernet kita matikan. Oke, kita aktifasikan lagi. Oh ya, karena dia terkoneksi dengan apa namanya WiFi kita. Nggak apa. Caranya adalah nanti kita coba di apa namanya WiFi router kita. Nanti percobaan testing akan kita gunakan di WiFi router kita. Untuk sementara kita pakai ini dulu. Oke, sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat login hotspot ya. Seperti saya tunjukkan tadi sebelumnya, bisa login hotspot. Nah, untuk praktek selanjutnya kita akan tunjukkan di part ketiga seperti itu. Sampai di sini part kedua, sampai ketemu di part 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.